Selamat sore Pak, selamat sore Bu. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul topik pengembangan aplikasi peracik aroma pewangi dari hasil pertanian. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febrina Elizabeth Siombing dengan NIM 11323060 menjabat sekretaris. Ayo, perkenalkan nama saya Jonathan Primatamba dengan NIM 3 menjabat sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Andika Nenggolan dengan NIM 133233031 menjabat sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Van Jessica Pangaribuan dengan NIM 21S23058 menjabat sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Antonia Tiopani Manalu dengan NIM 113231014 menjabat sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Agnes Anastasia Pasaribu dengan NIM 21S23017 menjabat sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Trisha Junastika dengan NIM 21S23047 menjabat sebagai anggota. Satu pendahuluan. Latar belakang masalah. Badan Pusat Statistik Produksi Tanaman Perkebunan tahun 2022, Jakarta BPS, Kementerian Perindustrian pada tahun 2003, Laporan Kinerja Industri tahun 2022, Kementerian Perindustrian Pusat, Penelitian dan Pengembangan Industri, Prospek Pengembangan Industri Parfum di Indonesia, Kementerian Perindustrian Industri Parfum adalah yang berkembang pesat di Indonesia. Dapat dibuktikan dengan meningkatnya permintaan produk parfum di dalam negeri. Namun, industri parfum di Indonesia masih dikuasai oleh barang yang dibeli dari luar negeri. Salah satu faktor yang menyebabkan industri parfum di Indonesia masih dikuasai oleh barang yang dibeli dari luar negeri adalah keterbatasan bahan baku. Parfum yang berasal dari hasil pertanian. Bahan baku parfum yang berasal dari hasil pertanian seperti minyak astri umumnya memiliki harga yang lebih mahal dibanding dengan bahan baku parfum yang berasal dari hasil sintetis. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan hasil pertanian sebagai bahan baku industri parfum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan aplikasi peracik aroma pewangi dari hasil pertanian berbasis kecerdasan buatan atau AI. Aplikasi peracik aroma pewangi dari hasil pertanian berbasis AI dapat membantu para pelaku industri parfum untuk menghasilkan parfum yang berkualitas dengan harga yang ekonomis. Hal ini dapat diwujudkan dengan memanfaatkan teknologi AI untuk mengolah data komposisi bahan baku parfum dan menghasilkan kombinasi aroma yang sesuai dengan selera konsumen. Pengembangan aplikasi peracik aroma pewangi dari hasil pertanian berbasis AI di daerah Toba memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing industri parfum di daerah tersebut. Hal itu dikarenakan daerah Toba memiliki kekayaan hasil pertanian yang beragam seperti serai, wangi, nilam, lavender, mawar, dan melati. Wilayah Toba dan sekitarnya kaya akan beragam hasil pertanian, bahkan di Indonesia. Hasil pertanian ini tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk makanan, tetapi juga sebagai bahan baku industri seperti industri parfum. Beberapa hasil pertanian yang dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan parfum di daerah Toba dan sekitarnya antara lain minyak atsiri dari tanaman serai wangi, minyak atsiri dari tanaman nilam, tanaman lavender, dan minyak atsiri dari tanaman mawar. Minyak atsiri dari tanaman melati. Hasil pertanian tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk parfum dengan aroma yang khas dan berkualitas. Namun, pengembangan industri parfum di daerah Toba dan sekitarnya masih terkendala oleh beberapa faktor. Antara lain, Antara lain, kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku industri parfum dalam mengolah hasil pertanian menjadi parfum, kurangnya akses terhadap teknologi dan informasi,
pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan aplikasi peracik aroma pewangi dari hasil pertanian yang ada di daerah Toba dan sekitarnya. Untuk menghasilkan produk parfum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau serta meningkatkan penghasilan dari petani daerah karena bahan baku pewangi dari hasil pertanian pasti akan sangat dibutuhkan semua masyarakat umum. Perumusan masalah. Apa penyebab industri parfum Indonesia masih didominasi produk impor? Bagaimana pemanfaatan aroma berbasis kecerdasan buatan atau AI dari produk pertanian dapat memberikan manfaat bagi industri parfum? Apa manfaat utama yang diharapkan dari pengembangan aplikasi ini? Apa saja produk pertanian berkualitas yang dijadikan bahan baku parfum di wilayah Toba dan sekitarnya? Bagaimana potensi pengembangan industri parfum di wilayah Toba dapat berkontribusi terhadap perekonomian lokal? Apa faktor yang menghambat perkembangan industri parfum di wilayah Toba dan sekitarnya? Bagaimana kurangnya pengetahuan, kurangnya akses terhadap teknologi dan dukungan pemerintah menghambat perkembangan industri parfum di wilayah tersebut? Bagaimana pengembangan aplikasi ini yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani di wilayah Toba dan sekitarnya? Dan dampak ekonomi apa yang dapat diperoleh dengan menggunakan bahan baku penyedap rasa dari produk pertanian? Tujuan kegiatan ini yaitu adalah untuk meningkatkan penghasilan masyarakat Toba melalui aplikasi peracik parfum yang akan menarik masyarakat umum lebih banyak mengelola hasil pertanian menjadi parfum. Luaran yang diharapkan, masyarakat dapat membuat parfum sendiri dengan mengelola dan meningkatkan pendapatan dari petani. Bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan bagian penting penelitian yang mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, peneliti akan meninjau literatur terkait aplikasi yang membantu pengguna memadukan cita rasa pertanian dan beberapa contoh produk pertanian yang dapat diracik sendiri. Berikut ini adalah gambaran literatur mengenai topik ini. 1. Penerapan pencampuran rasa dari produk pertanian. Tinjauan dasar mengenai penggunaan senyawa penyedap rasa dari produk pertanian menunjukkan bahwa penerapan dan minat terhadap pengguna senyawa penyedap rasa telah meningkat di Indonesia. Namun sumber yang diberikan tidak memberikan informasi spesifik mengenai penggunaan senyawa terhadap rasa dari produk pertanian. Namun penerapan senyawa aromatik tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan aplikasi bahan yang ada. Salah satu temuan yang relevan bagi produsen perisa dan industri parfum Indonesia adalah minyak nimba sebagai bahan pengikat perisa dalam industri parfum. Kurangnya pengalaman belajar otodidak di kalangan pencipta cita rasa Indonesia dan meluncurkan platform digital aroma atau MixDM. Namun terdapat potensi untuk mengembangkan aplikasi sintetis rasa dengan menggunakan produk pertanian, seperti minyak nilam sebagai bahan bakunya. Hal ini menjadi peluang untuk mengembangkan industri parfum dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dalam rangka pengembangan aplikasi sintetis penyedap rasa dari produk pertanian, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi potensi bahan baku produk pertanian yang dapat digunakan untuk industri parfum, serta mengembangkan aplikasi tersebut yang memadukan teknologi dan pengetahuan dalam lapangan sektor pertanian dan pewangian. 2. Hasil pertanian dapat diolah menjadi wangi. Terdapat beberapa hasil pertanian dapat diolah menjadi wangi. Yang pertama, biji kopi sangrai. Biji kopi sangrai yang digiling halus dapat ditempatkan dalam wadah terbuka di dalam ruangan untuk menciptakan aroma yang unik. Aroma kopi membantu meningkatkan kewaspadaan dan membuat orang merasa segar. 2. Kayu manis. Kayu manis yang secara ilmiah dikenal dengan nama Cinnamomum merupakan pohon penghasil rempah-rempah. Dalam kamus biologi, Cinnamomum zelanicium adalah rempah yang dihasilkan dari kulit batang bagian dalam yang dikeringkan dan memiliki aroma yang sangat harum, manis, dan sedikit pedas. 3. Andaliman. Andaliman memiliki aroma jeruk yang lembut namun cukup pedas, sehingga meninggalkan sensasi keluh atau manis rasa di lidah. Dan rempah ini berbentuk biji sebesar merica berwarna hijau cerah dengan ranting-ranting kecil dan jika sudah tua berwarna kehitaman. 4. Bunga. Bunga memiliki aroma yang khas. Kita bisa menambahkan jenis-jenis bunga untuk aroma yang manis yang ingin kita racik.
Bab 3, komersialisasi inovasi. Yang pertama, tahap pelaksanaan. Ide inovatif ini terwujud karena ketertarikan kami pada penyemprotan ruangan otomatis dalam ruangan dan aplikasi pencampuran parfum yang dikembangkan oleh mantan mahasiswa. Berdasarkan hasil karya siswa tersebut, kami juga mempertimbangkan ide untuk mengembangkan pengharum ruangan yang dapat menimbulkan aroma khas dari produk itu sendiri, yang dapat menyegarkan ruangan dan berfungsi sebagai pengharum ruangan untuk menciptakan suasana hangat dan santai, serta dapat menghilangkan bau. Ide inovatif ini akan tercipta melalui aplikasi yang ringan. Cukup buka aplikasi untuk meracik jenis pengharum ruangan pertanian yang diinginkan pengguna. Kemudian pengguna memilih menu campuran dan mencampurkan aroma apapun yang ingin dicampurkan dalam satu batch. Langkah kerja, aplikasikan untuk membuat pengharum ruangan. Yang kedua, pilihlah campuran produk yang sesuai dengan wangian Anda. Yang ketiga, metode kerja. Pertama, mencari masalah. Minimnya prosesi pembuatan parfum Indonesia dan pengalaman menjadi pembuatan parfum secara otodidak. B. Tentukan tema. Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, pilihlah topik dari perkembangan sebelumnya yang cocok untuk digunakan dalam inovasi digital. C. Pengumpulan data. Setelah tahap teridentifikasi berdasarkan hasil diskusi, maka akan dikumpulkan data dari jurnal-jurnal yang sebelumnya telah melakukan aplikasi serupa dan penyemprotan dalam ruangan. Data dari petani juga dikumpulkan untuk mendapatkan informasi produk pertanian yang memiliki aroma khas menyegarkan. Selanjutnya dibaca oleh teman saya. Tiga. Ini dia berlaku ya. Yang mana berlaku? Hah? Membuat aplikasi pengharum ruangan. Setelah menggabungkan bahan-bahan dan racikan melalui pengumpulan data, pengembang mulai mengkodekan aplikasi yang dikembangkan menjadi aplikasi pencampur wewangian. Testing. Setelah membuat aplikasi pengharum ruangan dengan menggunakan bahan-bahan dan campuran yang dikembangkan, pengembang akan mencoba mencampurkan pengharum ruangan dari aplikasi yang sudah dibuat dan berdiskusi kembali apakah aroma yang diuji sesuai dengan aroma yang dirancang pengembang. Sudah direncanakan aroma dan kualitas yang diinginkan pengembang. Pada tahap ini, peneliti dapat memastikan apakah aplikasi yang dibuat selanjutnya gagal atau memenuhi aspirasi desain analisis data pemrograman. 3.2 Alat dan bahan. Alat dan bahan untuk Saya sendiri dengan NIM menghasilkan aplikasi perhatikan lapor. Membuat aplikasi perhati ini dari produk memerlukan keterampilan dan pengetahuan dalam menggabungkan bahan-bahan yang digunakan. Alat dan bahan berikut mungkin diperlukan. Alat, komputer atau perangkat pintar, digunakan untuk mengembangkan dan menguji aplikasi. Perangkat lunak pengembangan. Pilih platform pengembangan berdasarkan kebutuhan aplikasi Anda, seperti Android Studio, Xcode, atau platform lainnya. 3. Peralatan pengujian aplikasi. Smartphone atau emulator untuk menguji aplikasi. 4. Koneksi internet. Diperlukan untuk mengakses data terkini tentang bahan dan formulasi wewangian. Bahan. Yang pertama, data bahan. Sumber pertanian termasuk informasi tentang tanaman aromatik dan komponen produksinya. 2. Database aroma. Informasi lengkap tentang aroma berbagai tanaman. 3. Database resep. Informasi tentang resep wewangian yang telah diuji dan disetujui. 4. Aditif. Pelajaran tentang bahan-bahan lain seperti pelarut, bahan pengikat, dan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk formulasi. Peralatan pertanian. Jika Anda terlibat langsung dalam produksi bahan baku, Anda mungkin memerlukan peralatan pertanian seperti peralatan pertanian, peralatan irigasi, dan peralatan lainnya. Sensor dan pemantauan. Jika memungkinkan, sensor dan peralatan pemantauan pertanian dapat memfasilitasi pemantauan dan pengumpulan data yang lebih akurat. Informasi hukum dan keselamatan. Pastikan untuk memahami peraturan dan undang-undang mengenai pembuatan dan penggunaan wewangian, serta tindakan pencegahan keselamatan saat bekerja dengan bahan kimia. API, antarmuka pemrograman aplikasi. Untuk mendapatkan informasi terbaru, Anda mungkin perlu berintegrasi dengan layanan eksternal atau sumber data. Peralatan pengemasan. Jika aplikasi Anda melibatkan pemasaran produk wewangian, Anda harus mempertimbangkan peralatan pengemasan.
Saat membuat wangian, telitilah dengan cermat bahan-bahan dan proses pembuatannya. Selain itu, pengembangan harus mengikuti peraturan industri atau aturan etika untuk memastikan keselamatan dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. 3.2. Ukuran pasar. Setiap orang yang memasang aplikasi wangian dan semua orang yang ingin mempelajari cara meracik parfum mereka sendiri. Baik, Pak, Bu, sekian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.